Bab 729. Tuan Yuan, Tuan Yuan. Di favela-favela, Zuofan berteriak dan bergegas ke pintu yang rusak. Sentuh suara, itu akan membuka pintu, tetapi melihat sosok yang akrab di dalam, sedang memilah-milah pakaian lamanya. Terkejut, Tuan Yuan berbalik untuk melihat Zuofan dalam-dalam. Dia menghela nafas, menepuk dadanya, dan berkata, "Oh, ini pelayan Zuo. Mengapa kamu begitu cemas? Aku takut setengah mati. Saya pikir saya telah memberi Wang Erma sedikit pil pengumpul ki. Mereka datang kepadanya. Anda tahu, bukan karena saya tidak memberikannya padanya. Itu karena dia tidak melakukan pekerjaan belanjanya dengan baik. Diakon menghukumnya." Petik 2. Tuan Yuan. Ocehan Tuan Yuan belum selesai. Zuofan telah menjadi minuman besar, memotongnya, tetapi mengalihkan pandangannya. Sambil tersenyum dan menggaruk kepalanya, Yuan Lao berkata dengan malu, "Oh, ngomong-ngomong, pembantu rumah tangga Zuo adalah orang yang melakukan hal-hal hebat. Saya tentu tidak ingin mendengarkan saya berbicara tentang hal-hal sepele seperti itu. Ya, saya hampir lupa. Segera setelah saya kembali ke Zhongzhou, saya mendengar bahwa pengurus rumah tangga Zuo telah memberikan kontribusi besar pada pertemuan naga ganda. Sekarang seluruh klan merayakannya. Anda tidak perlu minum bersama mereka di jamuan perayaan. Datanglah padaku." "Tuan Yuan, aku pergi." Kali ini, Zuofan menyela lagi dan membuat suara samar. "Bukan dari Leng, Yuan Laohu pindah, tidak dapat mengatur saluran pergi? Kemana kamu pergi? Pulanglah." Sambil menghela nafas panjang, Zuofan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Saya sudah berbicara dengan Xie Wuyu. Sekarang saya telah menyelesaikan pekerjaan saya untuknya, dan Sekte Ce Ajaib juga telah memasuki daftar 3 sekolah. Dia akhirnya membiarkan aku pergi." "Ya." Yuan menutup matanya dalam-dalam dan menghela nafas, wajahnya penuh kekecewaan. Dia, bagaimanapun, tetap saja, sayangnya. "Tuan Yuan, sebelum aku pergi, aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Bagaimanapun juga, hanya kamu yang aku hormati dan bisa kuajak bicara di klan ini." Zuofan melihat lebih dalam ke wajah Yuan yang muram dan menghela nafas. "Ayo, aku punya pertanyaan penting lain untuk ditanyakan padamu. Karena aku pikir kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan ini untukku." Perlahan membuka matanya, Tuan Yuan menatap Zuofan dengan hati-hati tetapi dia terkekeh. Dia bukan lagi orang tua yang cerewet, tapi orang tua yang baik hati. Dia mengangguk ringan, "Katakan padaku, ini kehormatanku untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan keraguan untuk pengurus rumah tangga Zuo." "Tuan Yuan, terima kasih." Dengan sedikit membungkuk, Zuofan ragu-ragu sejenak. Sepertinya dia sedikit gugup. Tetapi dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan menggigit giginya dengan hati-hati dan berkata, "Tuan Yuan, bolehkah saya bertanya bisakah penyihir itu terlibat dalam perasaan?" Setelah ragu-ragu sejenak, Tuan Yuan menatapnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia bingung. Dan berkata, "Perasaan yang Anda sebutkan apa itu? Kasih sayang keluarga, persahabatan, atau pria dan wanita?" Petik 2. Yang terakhir." Begitu pipinya merah, Zuofan membuat suara. Dengan senyum dan gelengan kepala, kata Yuan Laoli, "Tentu saja, hubungan antara pria dan wanita tidak baik. Ini sangat berbahaya. Kalau tidak, aturan sekte kebijakan sihir melarangnya." "Oh, iya?" Fan Zuo menghela nafas tak berdaya di wajahnya, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dengan secercah harapan terakhir di matanya, dia bertanya, "Tetapi saya mendengar seseorang mengatakan bahwa tanpa cinta, bagaimana kita bisa tanpa ampun? Jika Anda ingin tanpa ampun, Anda harus memiliki kasih sayang terlebih dahulu." "Siapa yang bilang begitu?" Dan King Sheng?" Haha, ini dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah orang pertama di Shizu, dia berada di jalan yang benar. Bagaimana kita bisa memahami pemahaman kita tentang cara ajaib? Mendengar ini, hati Zuofan tenggelam, karena Yuan telah sepenuhnya menolak pernyataan ini. Tampaknya jawaban terakhirnya untuk Chu Qingcheng akan negatif. Namun, sebelum dia menunjukkan ekspresinya yang hilang, lelaki tua itu tertawa lagi dan berseru, "Namun, apa yang dikatakan ahli ini benar sekali. Dia layak menjadi orang pertama di Shizu. Perilaku moralnya tinggi." Wajahnya tidak bisa menahan asap, dan Zuofan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Tuan Yuan menangis dan tertawa. Hati yang baru saja dingin, sebenarnya mulai menghangat lagi. "Tuan Yuan, bisakah kamu berhenti mengolok-olokku? Aku sangat serius dengan pertanyaan ini." "Hahaha, bukannya aku mengolok-olokmu. Andalah yang mengolok-olok diri sendiri. Sekarang Anda memiliki jawaban di hati Anda, mengapa Anda harus bertanya kepada saya?" Petik 2. Setelah melihat dalam-dalam pada Zuofan,
Yuan tua tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Pelayan Zuo, sebenarnya Anda hanya ingin mendengar saya mengatakan bahwa cinta antara pria dan wanita tidak berbahaya." Begitu alisnya bergetar, Zuofan tampak malu dan membungkuk dan berkata, "Tuan Yuan, hatiku tidak adil sekarang, jadi tolong nilai dia. Saya masih mengerti bahwa para penonton memiliki pandangan yang jelas. Jika hubungan ini benar-benar menyakiti kultivasi cara jahat, maka saya akan." Petik 2. Rusak. Melihatnya dengan cara yang aneh, Yuan tua terkekeh. Ragu-ragu di matanya, Zuofan menggigit giginya dan menganggukkan kepalanya. "Jika seorang pria muda dengan mahkota yang lemah menanyakan pertanyaan seperti itu kepada saya akan segera menjawabnya. Cinta antara pria dan wanita adalah tabu di jalan iblis, dan itu tidak boleh disentuh. Kalau tidak, dia pasti akan jatuh ke dalam rasa sakit yang tak ada habisnya, tenggelam dan tidak pernah berbalik. Cara iblis itu tanpa ampun. Jika diwarnai dengan cinta, itu akan hancur. Tetapi untuk pengurus rumah tangga Anda Zuo, saya menyarankan Anda untuk menerimanya dengan tangan dan kaki Anda." "Mengapa?" Bukan dari Leng, Zuofan tidak tahu mengapa. Dia menggelengkan kepalanya dengan mencibir, dan berkata dengan lembut, "Karena kamu telah jatuh, lebih baik menerima semuanya daripada menghancurkannya. Kalau tidak kamu akan jatuh, memiliki iblis di hatimu." Kelopak mata tidak bisa menahan gemetar, hati Zuofan terkejut. "Apakah kamu tahu mengapa kita selalu mewarisi tabu untuk tidak menyentuh perasaan?" Wajahnya tiba-tiba menghilang, dan Yuan Laoding menatap ke dalam Zuofan. Secercah kebingungan melintas di matanya, dan Zuofan menggelengkan kepalanya perlahan. Petik 2. "Haha, sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang itu, tetapi setelah bertahun-tahun berpikir, saya akhirnya memiliki beberapa pengalaman. Bukannya sihir tidak bisa menyentuh perasaan, tetapi praktisi biasa tidak bisa bermain. Ini untuk pemain kelas atas." "Bukan dari Leng." Zuofan tiba-tiba membeku, tidak mengerti sayap periode. Melihat keraguan di matanya, Tuan Yuan melanjutkan, "Ketika langit dan bumi dibuka, akan ada dua cara yang benar dan yang jahat. Petik 2. Dan orang-orang memiliki keinginan, jadi ada dua cara kultivasi yang berbeda. Cara yang benar membutuhkan meninggalkan keinginan dan mencapai integrasi dengan langit dan bumi, tanpa keinginan dan tanpa keinginan, sebaliknya, cara jahat justru sebaliknya. Mengalami keinginan dunia dan melihat melalui dunia manusia untuk menjadi jalan. Dengan kata lain, cara yang benar memperhatikan kelahiran, sedangkan cara jahat ingin memasuki dunia. Dengan cara ini, tidak ada perbedaan antara yang baik dan jahat, tetapi karena kita ingin memasuki dunia, kita akan dengan mudah menghasilkan keinginan dan dikendalikan oleh keinginan. Ini adalah iblis. Ketika Anda menyingkirkan iblis, Anda masuk ke Tao." Petik 2. Jadi jalan iblis jalan, memasuki jalan melalui iblis, bukan untuk tenggelam ke dalam sifat jahat yang harus kita lakukan adalah kembali ke kata Dao. Hanya karena dalam cara kultivasi, kita lebih cenderung tenggelam ke dalam sifat iblis setelah keinginan iblis yang tak terhitung jumlahnya, jadi kita secara alami dicap dengan kata-kata jahat. Namun, mereka yang telah mencapai kesuksesan besar dengan cara jahat bukanlah orang jahat, dan mereka tidak akan membakar, membunuh, dan menjarah seperti yang dilakukan keempat iblis sebelumnya. Karena mereka telah mencapai kesuksesan besar, mereka telah memasuki jalan surga yang benar. Sedikit mengangguk, hati Zuofan jernih. Awalnya, dia berpikir bahwa jalan jahat dan bahkan jalan pribadi tampaknya telah memasuki paranoia. Dari iblis ke jalan, di luar pribadi, adalah penampilan jalan yang sebenarnya. Untuk sementara, Zuofan merasa bahwa dia tiba-tiba tercerahkan, dan telah memperoleh sesuatu. Adapun cinta antara pria dan wanita, itu tidak ada apa-apanya, tetapi itu adalah tempat di mana keinginan egois paling mudah dihasilkan. Begitu tenggelam, itu akan hancur. Pada akhirnya, banyak praktisi iblis jalan tidak bisa membedakan apa itu cinta dan apa itu keinginan. Mereka hanya bisa tenggelam ke alam sihir dalam keinginan tak berujung dan menjauh dari jalan. Oleh karena itu, orang-orang dengan cara ajaib menganggap kata cinta ini sebagai harimau ganas dan binatang buas, dan tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Karena sulit untuk menghilangkannya. Pada titik ini, orang-orang di jalan yang benar jauh lebih nyaman. Mereka telah berlatih cara meninggalkan keinginan, yaitu hanya yin dan yang selaras dengan nafsu, tetapi tidak mudah untuk tenggelam. Kemudian, Tuan Yuan melanjutkan, "Tetapi kamu harus mengerti bahwa jika kamu makan dengan pahit, kamu bisa menjadi tuan. Langit dan bumi tanpa ampun, tetapi mereka adil. Dibandingkan dengan jalan yang benar, jalan yang jahat harus mengalami lebih banyak kesulitan dan risiko. Oleh karena itu, begitu jalan itu selesai,
itu harus menjadi tempat di mana ia berdiri di atas, dan tidak dapat dibandingkan dengan cara yang benar. Petik 2. Jelas mengangguk, Zuovan telah jelas, artinya, perasaan itu tidak buruk, selama saya tidak tenggelam dalam keinginan pria dan wanita. Haha, apakah Anda tenggelam atau tidak? Itu tidak masalah sekarang. Kuncinya adalah Anda telah jatuh. Dengan sedikit tersenyum, Yuan Lao menunjuk ke jantungnya dan berkata, kamu tahu apa iblis hati terbesar di jalan iblis? Maafkan saya. Karena Anda telah berada dalam hubungan ini, jika Anda tidak menyelesaikannya, Anda akan menyesal seumur hidup, yang berbahaya bagi Anda. Tetapi pusaran emosi, bagaimana Anda ingin menghilangkannya, terserah Anda. Itu sebabnya saya mengatakan ini untuk pemain kelas atas, tapi bukan untuk anak-anak yang baru memulai. Tapi saya yakin Anda mampu membelinya. Saya harap bahkan jika Anda jatuh ke dalam pusaran emosi, Anda juga dapat memperbaiki cara Anda sendiri. Daripada hampir hancur dan tenggelam dalam keinginan jahat balas dendam seperti sebelum Anda lahir. Tapi dia juga pria yang aneh, dan akhirnya dia kembali ke jalur yang benar, haha. Mengambil napas dalam-dalam, Zuovan pasti menganggukkan kepalanya, membungkuk dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Saya sudah tahu bagaimana melakukannya. Oh, sekarang setelah saya bisa membalasnya, saya merasa jauh lebih baik. Petik 2. Haha, aku hanya mengatakan apa yang telah aku pelajari. Belum tentu kebenarannya. Meskipun langit dan bumi memiliki dua cara penyatuan yang hebat, tetapi ada ribuan cara. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia pasti benar? Mereka semua harus mengikuti kata hati mereka sendiri. Dengan sedikit senyum, Tuan Yuan dengan sungguh-sungguh menasihatinya lagi, pelayan Zuo, sebenarnya, Anda sudah memikirkan jawabannya kali ini, tetapi Anda dibatasi oleh ortodoksi tradisional. Sehingga Anda dapat menemukan saya untuk memecahkan masalah. Namun, semakin dekat Anda ke jalan, semakin sedikit orang yang Anda kenal. Pada saat itu, tidak ada yang bisa memecahkan keraguan Anda. Anda hanya bisa percaya pada diri sendiri. Jangan pernah putus, jangan pernah putus. Jalan yang disadari orang-orang tua itu mungkin tidak benar. Anda harus melewatinya untuk mengetahuinya. Petik 2. Hati tidak merasakan Lin, Zuovan lagi sangat memuja, cara hikmat, Fan Zuo telah diajari. Suara itu baru saja jatuh, Zuovan tiba-tiba berbalik untuk pergi, permukaan yang halus. Selanjutnya, tujuannya adalah Xuan Tianzong. Mencari dengan langkahnya yang cepat, Tuan Yuan mengangguk puas, tetapi segera dia memiliki nada suara. Dia berkata tanpa daya, anak ini memiliki caranya sendiri, tetapi tanpa bulan, mengapa kamu semakin tersesat, sayangnya? Petik 2. Bab 730. Tuan, apakah ini benar-benar tidak mungkin? Kamu sangat baik, kamu lupa rasa sakitnya. Apakah kamu pikir wanita itu cukup menyakitimu? Bahkan jika kamu telah memberikan kontribusi besar untuk klan Zong, Gui Zong adalah Gui Zong. Sang patriark tidak akan pernah menyerah karena ini. Kamu harus mati karena hati ini. Jangan katakan itu kepada patriark, atau kamu akan dibakar, dan kamu tidak akan diselamatkan oleh Tuan pada waktu itu. Petik 2. Zuovan terbebas dari depresi di hatinya. Saat hatinya bebas dan tidak terkendali, kecepatan kemajuannya jauh lebih ringan. Dia tampaknya sangat ingin pergi ke sekte Xuantian. Tapi dia tiba-tiba mendengar dua suara yang akrab berdebat tentang sesuatu. Melihat ke atas, dia melihat bahwa mereka adalah Qigong dan Master Kui Lang. Zuovan biasanya terlalu malas untuk mengurus pekerjaan rumah orang lain. Tapi siapa yang membuatnya merasa baik hari ini? Dia terkekeh dan pergi ke mereka dan berkata, ada apa? Apa yang kalian berdua perjuangkan? Oh, pengurus rumah tangga Zuo. Ketika Kui Lang melihat Zuovan datang, dia segera membungkuk. Qigong juga membungkuk kepada Zuovan dan berkata sambil menghela nafas panjang, sayangnya, blok jahat ini benar-benar tidak mengkhawatirkan. Setelah memberikan sedikit kontribusi, dia mulai terbawa oleh dirinya sendiri. Dia tidak ingat apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia dikirim ke kamar pelayan, Kui serigala mendengar, ledakan rasa malu, menundukkan kepalanya, Zuovan melihat, tetapi wajah penasaran, alis memilih, ada apa, katakan untuk mendengarkan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Kui Lang mengangkat matanya dan melirik Zuovan. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, pelayan Zuo, Anda tahu apa yang terjadi pada saya? Ini ibu mertua saya. Pahami, karena masalah Anda, apakah Anda ditahan di Xuan Tianzong? Oleh karena itu, pada pertemuan naga ganda, Anda diancam oleh Xuan Shaoyu dan membiarkannya bermain game. Hati Zuovan jernih, tiba-tiba menyadari Tao. Qigong mendengarkan, tetapi kelopak matanya bergetar. Dia memandang Kui Lang dengan marah dan berkata, apa,
kamu membiarkan musuh menyirami pertemuan naga ganda demi wanita itu? Betapa tidak masuk akal, jika ini diketahui oleh Tuhan, apakah kamu masih memiliki kehidupan yang kecil? Oh, kecantikan adalah bencana, kecantikan adalah bencana. Qi Gong sangat marah sehingga dia melompat berdiri dan merasa sedih. Namun, Zuo Fan melambaikan tangannya dan tertawa. Dia menasihati, Qi Gong, jangan marah. Bagaimanapun, Anda, saya dan dia semua tahu tentang masalah ini. Orang lain tidak tahu tentang itu, dan saya akan segera menekannya. Tidak masalah. Terima kasih atas bantuanmu sangat membungkuk. Qi Gong berkata dengan penuh terima kasih, dan kemudian memelototi Kui Lang dengan ganas. Yang membuatnya menjadi wajah yang memalukan dan semakin merendahkan dirinya. Namun, dengan harapan terakhir, dia melanjutkan, kali ini, kami telah melakukan perbuatan baik, dan Patriark sangat senang. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta Tuhan untuk maju atas nama Sekte Ce Ajaib, berbicara dengan Xuan Tianzong, dan menyelamatkan ibu mertua saya. Petik 2. Kentut. Namun, sebelum kata-katanya jatuh, Qi Gong memberi minuman besar dan mengutuk, kami klan kebijakan sihir telah melarang cinta antara pria dan wanita. Bagaimana kami bisa, sebagai murid Anda, merendahkan muka dan bernegosiasi dengan Xuan Tianzong untuk mendapatkan orang? Apalagi Xuan Tianzong itu pasti akan robek pada saat itu. Bahkan jika melepaskan orang tanpa syarat, klan saya pasti tidak akan mampu kehilangan orang ini. Pelecehan. Qi Gong bergema di telinga Kui Lang, yang membuatnya kehilangan hatinya. Tapi dia memiliki secercah harapan terakhir, matanya tertuju pada arah Zuo Fan. Tuannya bertekad untuk tidak membantunya, kuncinya adalah apakah Zuo Fan bersedia menyampaikan makna ini kepada Patriark atas namanya. Anda harus tahu bahwa Zuo Fan juga seorang murid, tetapi dia adalah orang kepercayaan sang Patriark. Sekarang dia telah memenangkan tempat pertama dari 3 sekolah di Asosiasi Naga Ganda dengan 1 tangan. Itu hanya kesempatan di puncak matahari. Reputasinya, bahkan jika pemujaan para tetua klan tidak dapat dibandingkan. Dari dia untuk maju ke depan untuk bersyafaat, mengatakan bahwa Patriark akan setuju. Namun, Zuo Fan mengerutkan kening dalam-dalam, menyentuh dagunya, dan merenung sedikit, tetapi dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aduh, tuanmu benar. Anda sebaiknya melupakannya, agar tidak membakar diri sendiri. Xie Wuyu adalah pria yang kejam dan egois. Dia tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Terlebih lagi, Anda mungkin dihukum dalam kemarahan. Anda sebaiknya tidak mencari nasib buruk ini. Qi Gong memegangi kepalanya dan memelototi muridnya. Seolah mengatakan, lihat, pembantu rumah tangga Zuo adalah pendapat. Wajah Kui Lang tenggelam, dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, pada saat ini, Zuo Fan membalikkan kata-katanya dan berkata sambil mencibir, jika Anda ingin mengeluarkan orang, Anda tidak perlu melakukannya. Keluar atas nama Zongmen. Hanya saja aku akan mencari orang di Xuan Tianzong. Kamu bisa ikut denganku. Tubuh tidak terasa stagnan, 2 orang semua memandang Zuo Fan dengan cara yang luar biasa, semua tetap linglung. Setelah beberapa detik, Qi Gong tidak bisa percaya, pelayan Zuo, kamu. Haha, aku tidak pergi ke neraka. Siapa yang pergi ke neraka? Dengan sedikit senyum, Zuo Fan mengangkat kepalanya dan melihat di langit dan tertawa, Lao Zi telah tenggelam di jalan iblis selama bertahun-tahun, dan saya memiliki banyak pengalaman. Saya harus dianggap sebagai pemain kelas atas. Saya tidak takut membiarkan lautan nafsu tenggelam, haha. Melihat Zuo Fan dengan bodoh, mereka bingung dan tidak tahu kenapa. Zuo Fan mengangkat matanya dan menatap Kui Lang, tetapi dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan? Ikutlah denganku. Xuan Tianzong telah menjadi 3 sekolah berikutnya selama bertahun-tahun. Pasti tidak banyak batu roh suci di tangannya. 2000 batu roh kudus milik Lao Su, memukul wajahnya, tidak percaya bahwa 2 wanita tidak dapat dipancing. Tepat, kau dan aku dengan itu, Zuo Fan adalah orang pertama yang berjalan ke pintu Zong. Kui Lang menatap punggung Zuo Fan untuk waktu yang lama, dan kemudian dia bereaksi. Dia sangat gembira dan bergegas untuk mengikutinya, pelayan Zuo, apakah kamu bersedia menukar tambang roh untuk ibuku dalam hukum? Petik 2. Tentu saja, hanya tambang roh, benda mati, siapa yang penting? Zuo, pengurus rumah tangga Zuo, kebaikanmu yang luar biasa tak terlupakan. Di masa depan, Kui Lang akan didorong oleh Anda di masa depan. Petik 2. Yah, jangan bilang itu sangat serius. Ini seperti kita berada di perahu yang sama, tapi, mungkin di masa depan, ketika saya benar-benar dapat membantu Anda, siapa tahu, haha. Petik 2. Dengan tertawa, Zuo Fan dan Kui Lang menghilang, meninggalkan Qi Gong berdiri.
di tempat yang sama dan memandangnya dengan tidak percaya. 2000 batu roh kudus menambang untuk 2 wanita? Ini terlalu boros. Anda tahu, mereka dulu memiliki paling banyak 1000 batu roh kudus, dan mereka harus mempertahankan pengoperasian sekte selama ratusan tahun. Tapi sekarang, pengurus rumah tangga Zuo ini bersedia menghasilkan 2000 batu tambang roh kudus demi 2 wanita. Qi Gong tetap melihat ke depan yang kosong, wajahnya keras, hatinya berdarah. Bahkan jika Anda punya uang, itu tidak akan terlalu mahal. Sayangnya, kami hanya dapat mengatakan bahwa dunia tiran lokal, kami tidak mengerti. Namun, Qi Gong tidak dapat memahami pemborosan Zuofan, tetapi dia iri dan iri, tapi dia masih memberikan senyum pahit dan kekaguman yang dalam. Zuofan telah berinvestasi begitu banyak untuk wanitanya sendiri, bute sekarang dia telah keluar dengan bagian Kui Lang. Jarang memikirkan bos yang begitu baik. Kui Lang bisa memegang paha seperti itu, juga menganggapnya beruntung. Sebaliknya, patriark mereka jahat tanpa bulan, tetapi dia jauh lebih pelit. Dia sering menerkam anjing dan ingin berjuang untuk setiap sen. Namun, bagaimana dia tahu bahwa tambang 2000 batu roh kudus hanya setetes di lautan untuk Zuofan, tetapi itu semua sumber daya keluarganya untuk kejahatan tanpa bulan. Bisakah Anda membandingkannya dalam hal uang? Zuofan, bisakah kita pergi sekarang? Di depan pintu sekte kebijakan sihir, Suanger dan Nu sudah menunggu di sana. Melihat Zuofan datang, Yongning tidak merasakan kelopak matanya bergetar. Dia berkata dengan aneh, saudara Kui Lang akan pergi bersama kita? Dapat tersenyum, Kui Lang tidak berbicara. Zuofan sedikit tersenyum, cara ringan, tidak, dia harus pergi bersama kami ke Suan Tianzong dulu. Suan Tianzong? Itu benar, ayo jemput Qing Cheng dan pulang bersama. Sudut mulut melintasi senyum yang tak bisa dijelaskan, mata Zuofan tiba-tiba bersinar. Jantung tidak terasa melompat, kedua gadis itu saling memandang, pertama leng, tetapi segera juga tersenyum. Terutama anak S, menatap mata Zuofan dengan warna yang lebih lembut. Tidak heran saya baru saja melihat Anda merasa sedikit aneh, tidak seberat sebelumnya, sepertinya Anda memiliki jawabannya. Tahu bagaimana menjawab saudari Qing Cheng? Ya, pertanyaan ini sudah saya tunda terlalu lama, terlalu lama. Ambil napas dalam-dalam, mata Zuofan tidak merasakan jantung berdebar, tertawakan suaranya. Putri kedua melihat, tetapi juga sedikit mengangguk, karena Zuofan akhirnya dapat meletakkan beban di hati dan bersyukur. Kemudian, keempatnya segera berangkat ke arah Suan Tianzong. Karena Zuofan dan Chu Qing Cheng membuat janji setengah tahun, jadi mereka berempat tidak ingin bepergian. Bahkan, Zuofan agak tertunda dan sengaja memperlambat perjalanan, yang tampak sedikit gugup. Ini adalah pertanyaan yang telah tertunda selama hampir 10 tahun. Pada saat itu, bagaimana memberinya jawaban yang akurat, apa reaksinya, dan bagaimana menghadapinya adalah semua masalah yang harus dipikirkan oleh Zuofan. Tiba-tiba, Zuofan, seperti gadis besar di kursi sedan untuk pertama kalinya, ragu-ragu dan berpikir lama. Ketika Suanger Nu melihat semua hal ini, mereka tidak dapat membayangkan bahwa pengurus rumah tangga Zuoda, yang selalu bersemangat dan bersemangat, bahkan akan menggeliat ketika menyangkut pria dan wanita. Dengan cara ini, orang-orang telah berada di jalan selama lebih dari sebulan, tetapi mereka bahkan belum mencapai sepertiga dari perjalanan ke Suan Tianzong. Pada akhirnya, bahkan Suanger tidak bisa melihatnya lagi. Du Duzui memandang Zuofan dan berkata, kami tidak bepergian. Saya khawatir ketika kami tiba, periode setengah tahun yang disepakati oleh Anda dan saudari Qing Cheng akan terlalu dini. Apakah itu? Fan Zuo tidak bisa menahan tawa dan ragu-ragu, hanya saja setelah saya pergi ke sana, bagaimana saya harus menjelaskannya? Lagi pula, saya sudah kedinginan selama ini. Petik 2. Wah. Tiba-tiba, ada suara menembus langit, dan bayangan seorang pria merah begitu curam sehingga jatuh dari kehampaan. Dengan keras, itu jatuh pada mereka 100 meter jauhnya, mengenai asap dan debu. Bukan dari seorang leng, mereka semua datang untuk melihatnya, tetapi tiba-tiba terkejut. Orang ini bukan orang lain, ini adalah penari Suan Tianzong yang mereka temui di pertemuan naga ganda, dan juga merupakan adik perempuan dari Chu Qing Cheng. Melihat situasi ini, Zuofan, yang bersiap untuk kembali ke Chu Qing Cheng, yang merupakan saudara ipar, tidak peduli. Jadi dia bergegas ke depan dan membantunya berdiri. Dia berkata dengan tergesa-gesa, dan, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Zuofan Zuo, matanya terbuka sedikit. Daner tidak senang ketika dia melihat pengunjung dan berkata, cepat pergi dan selamatkan saudari Qing Cheng. Bab 731. Qing Cheng ada apa dengannya? Murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Zuofan mengayunkan tubuh kurus dan dengan tergesa-gesa dan memanggil. Setelah mengambil beberapa napas,
Wajah Danner dipenuhi dengan air mata. Ada Ruohua, Kinger, mereka semua. Saya tidak peduli bagaimana orang lain, katakan padaku, ada apa dengan Qingcheng? Zuofan berkata dengan dingin. Mata Zuofan penuh dengan dingin, dan dua rumah besar yang tajam menatap mata Danner dengan ganas, yang membuatnya gemetar dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pelayan Zuo, tolong biarkan dia berbicara perlahan. Itu akan menakuti anak itu. Kui serigala melihat, dengan cepat mulai membujuk, dan kemudian memandang Danner dengan serius. Gadis kecil, katakan padaku apa yang terjadi, kami akan tolong kamu. Setelah melihat orang-orang itu dalam-dalam, dan merenung sedikit, dan akhirnya terisak, tuan-tuan, mereka akan mengambil tubuh 5 saudara perempuan kita dan memperlakukan tuan kecil. Apa? Begitu alisnya bergetar, wajah Zuofan menjadi suram. Dia mengatupkan giginya dan berkata, saya tahu bahwa anak itu sakit. Dia dilahirkan dengan ketidaklengkapan 5 elemen. Tetapi saya tidak berharap bahwa dia tidak hanya sakit di tubuhnya, tetapi juga di pikiran ibunya. Dia benar-benar berani untuk memukul wanita Laozi. Merasakan tubuh Zuofan yang berdeguk membunuh, dan tidak bisa tidak menatap Zuofan dengan terkejut dan takut, dan tidak berani mengeluarkan suara. Tapi entah bagaimana, semangat pembunuh Zuofan adalah untuk membiarkan dia pada saat yang sama memiliki ketenangan pikiran, tampaknya dia akhirnya menemukan perasaan juru selamat. Kui Lang menepuk bahu Zuofan dan menenangkannya. Kemudian dia melanjutkan, apa yang terjadi? Anda dapat menjelaskan dengan jelas. Kami juga dapat menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Yah, sebenarnya, seperti ini. Setelah menganggukkan kepalanya sedikit, Danner menenangkan kegelisahan di hatinya dan berkata, setelah pertemuan naga ganda, kami kembali ke Zongmen, dan kami semua tepat pada hari pertama. Namun, di tengah malam, beberapa tetua menyegel pencapaian saudara perempuan kita satu persatu dan membawa mereka ke ruang rahasia. Di sana, Patriark dan anak ada di sana. Saat itu, kami belajar bahwa apa yang disebut susunan 4 elemen Zoutian diciptakan untuk menyembuhkan kekurangan bawaan anak dari 5 unsur. Kami pergi ke pertemuan naga ganda hanya untuk menguji kekuatan susunan 4 unsur Zoutian sampai batas maksimum, dan apakah itu telah memenuhi persyaratan. Lagi pula, hanya dalam menghadapi musuh, hidup dan mati, semua kekuatan arai dapat dilepaskan. Kemudian, Penatua merasa bahwa kami memenuhi syarat, jadi dia akhirnya ingin membawa kami untuk menyembuhkan Tuan Muda. Alis sedikit goyang, anak buru-buru bertanya bagaimana cara merawatnya? Rangkaian 4 elemen Zoutian bergantung pada perawan konstitusi Yuanling, yang mengilhami kekuatan Zoutian untuk membantu anak mencuci tendon dan memotong sumsum dan merombak 5 elemen. Akhirnya, berbicara tentang ini, wajah Danner memerah dan wajahnya memerah. Suara jatuh, akhirnya, dengan darah tubuh yang dihancurkan oleh perawan, dan kekuatan 5 elemen, dapatkah tubuh anak itu sepenuhnya sembuh? Menyentuh, dengan suara keras, sebuah batu besar di bawah Zuofan dihancurkan olehnya, dan alisnya bergetar, artinya apakah anak dari embrio warna itu, ingin menuangkan tubuh kota? Bukan hanya itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyeka air matanya. Dan terisak, bukan apa-apa bagi kita untuk menyembuhkan Tuan Muda dengan kekuatan Zoutian. Semua orang berkontribusi pertama kali kepada Tuan Muda. Kecuali saudari Qingcheng, semua orang tumbuh bersamanya. Meskipun dia tidak mau, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Tidak apa-apa bagi kita untuk berkorban. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa... Petik 2. Tidak memikirkan apa-apa, mereka bertanya serempak. Danner menangis lebih keras dan menyeka air matanya dan berkata, anak, dia bahkan menyedot semua Yuan Shen dari Qinger. Saudari, dia terlihat mengerikan saat itu. Sister Qinger tiba-tiba menjadi manusia. Pada saat itu, tampaknya bahkan Patriark tidak bisa mempercayainya. Dia tercengang. Ini adalah cara ajaib untuk memilih Yin dan menguatkan Yang. Bocah ini kerasukan iblis. Kelopak matanya tidak bisa menahan gemetar. Zuofan menggertakkan giginya dan berkata, aku khawatir itu adalah iblis hati yang diperkenalkan oleh bocah Yanmo di kota kecil itu pada waktu itu. Namun, Yanmo adalah seorang penyihir. Dia adalah penguasa cara ini. Dia bisa mengendalikan dirinya dengan mudah. Tapi Suan Shaoyu jatuh ke alam iblis dan runtuh sepenuhnya dan di luar kendali. Petik 2. Aku mengerti. Ini semua salah pria Yanmo. Diam. Melihat Danner menangis dan meratap, Zuofan memelototinya dan berkata dengan dingin, cara yang benar adalah cara dilahirkan. Yang kami perhatikan adalah berhati murni dan sedikit keinginan, yang paling sulit untuk tenggelam dalam sifat iblis. Tetapi dia dirasuki keinginan jahat, dan cepat atau lambat dia menjadi kerasukan. Saat itu, Yanmo hanyalah pendahuluan.
Lagi pula, dia punya ide buruk dan jatuh ke dalam keinginan. Siapa yang bisa menyalahkan? Petik 2. Jantung tidak merasakan Lin, dan R segera menutup mulutnya, tidak berani berbicara. Alisnya terpelintir menjadi jerawat, Zuofan panjang meludahkan saluran napas keruh. King Cheng, bagaimana kabar mereka? Bagaimana kamu melarikan diri? Sister King Cheng tampaknya sudah mengetahui semua ini sejak lama. Dia telah membuat persiapan sebelumnya, dan mulutnya penuh dengan pil racun. Jika mereka berani menggunakan yang kuat, mereka akan mengalahkan dua yang tersebar. Dia bilang dia punya janji setengah tahun denganmu. Sebelum Anda tiba setengah tahun kemudian, dia mengikuti Patriark. Jika Anda tiba dan mendengarkan jawaban Anda, dia bisa pergi dengan tenang. Terlebih lagi, dia melindungi orang lain dengan melakukannya. Petik 2. Selalu terisak di sudut mulutnya, dan R berkata, nanti, kami disegel untuk kultivasi, tetapi kami masih bisa bergerak bebas. Tampaknya saudari King Cheng telah siap untuk ini. Suatu hari, dia membawa kami ke gua cahaya dingin. Ada tempat di mana kakak perempuan bela diri Han Qianying menghadap tembok. Tiba-tiba, kakak perempuan bela diri Han Qianying menerobos dinding dan membuka segel kami. Kami membunuh di luar bersama, tetapi ada pengorbanan dari Patriark klan. Hanya aku yang lolos, dan saudara perempuan lainnya tertangkap kembali. Apa, 1000 bayangan? Murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, serigala Kui tidak bisa menahan tangis. Setelah melihatnya dalam-dalam, dan R menunjuk kepalanya dengan bingung, ya, kakak perempuan bela diri Qianying adalah pemegang pedang cahaya dingin sebelum kakak King Cheng. Dia seharusnya menjadi salah satu dari 4 anggota susunan elemen di Zhou Tian. Namun, menurutku dia melanggar aturan sekte 20 tahun yang lalu dan dihukum dengan dinding muka gua cahaya dingin. Tapi sekarang saya kira dia ditinggalkan karena dia melanggar keperawanannya. Kalau tidak, roh air saudari Qianying sangat langka, bagaimana mungkin para Zongmen rela meninggalkannya? Akhirnya, sang patriark mencoba segala cara untuk menemukan penggantinya, dan akhirnya menemukan saudari King Cheng. Petik 2. Ribuan bayangan, kamu. Kelopak mata sedikit bergetar, Kui Wolf menggigit giginya, bagaimana dia sekarang? Setelah merenung lama, dan R menggelengkan kepalanya tanpa daya, saya tidak tahu. Setelah saya kabur, mereka semua ditangkap. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya pikir saudari Qianying pasti tahu segalanya di balik layar, jadi saudari King Cheng sudah siap. Bagaimanapun, dia telah berada di kota cahaya dan cahaya. Dia menutup matanya dalam-dalam, seluruh tubuhnya gemetar, giginya terkatup rapat, dan wajahnya khawatir. Bang! Tiba-tiba, sebuah cincin cahaya keluar, Zuofan menamparkan bahunya dengan keras. Kui Lang tercengang. Dia membuka matanya dan melihat wajah murung Zuofan. 1000 bayangan yang dingin itu wanitamu. Matanya sedikit menyipit, dan Zuofan berkata dengan dingin, jangan khawatir, King Cheng adalah orang yang cerdas. Jika dia bisa menyimpan satu, dia bisa menyelamatkan grup. Intinya adalah, terima kasih wanita itu kali ini, jika tidak, bahkan jika saya pergi ke sana, itu akan terlambat. Aku tidak bisa mendapatkan 2 wanita kembali dari keluarga sendirian. Tapi sekarang berbeda, setengah tahun belum juga tiba. Saya punya banyak waktu untuk mengerahkan pasukan dan menjatuhkan Xuan Tianzong. Petik 2. Tubuh tidak bisa menahan gemetar, Kui Lang menatap Zuofan, wajahnya terkejut. Daner juga terkejut di hatinya. Dia melihatnya dengan aneh. Xuan Tianzong adalah salah satu dari 9 sekte di Shizu. Tidak apa-apa untuk gosok sekte satu sama lain pada waktu biasa. Namun, tidak menyenangkan untuk memulai perang. Mungkin Akademi Suanglong akan terlibat. Tidak ada yang mampu menanggung tanggung jawab ini. Namun, begitu Zuofan marah, dia tidak terlalu peduli. Bahkan jika perawatannya sangat merepotkan, itu juga masalah di baliknya. Jika dia tidak bertindak sekarang, dia akan segera menyesali seluruh hidupnya. Matanya sedikit menyipit, dan semangat pembunuh Zuofan terus menyebar. Orang-orang lainnya memandangnya, tetapi mereka benar-benar terpana. Daner, khususnya, memiliki beberapa kebingungan di matanya. Apakah pria ini orang gila atau tiran? Wah! Tiba-tiba, 2 suara kosong, 2 lelaki tua berbaju putih tiba-tiba muncul di depan orang banyak. Melihat dari kejauhan, mereka hanyalah 2 ahli transformasi kekosongan ses dan 4 kali lipat. Ah, ini Penatua Li dan Chang Chang. Pupil matanya mau tidak mau mengecil, dan Daner segera kehilangan muka dan berteriak. Ketika kedua tetua melihat ini, mereka memberikan senyum mencibir satu demi satu, dan kemudian melihat ke kerumunan lagi dan lagi. Yang paling kuat adalah Kui Lang dan 2 praktisi yang mengubah kekosongan. Mereka tidak terlalu memperhatikan mereka,
dan mereka terus tertawa. Daner, kamu gadis kecil, kamu pikir kamu benar-benar dapat melarikan diri dari telapak tangan Suan Tianzongku? Sentuh. Seorang penatua sedang melihat Daner dengan jijik di wajahnya. Dia membuat ejekan, tapi tiba-tiba dia mendengar suara keras. Kemudian, kabut darah ada di seluruh langit, melayang-layang, dan suaranya yang berkokok dan berisik tiba-tiba menghilang. Dan di tempat dia menghilang, ada naga merah dengan panjang 100 zang, tetapi Zuofana yang muncul sebagai Raja Naga Merah. Cakar-cakar tajam itu dengan erat menggenggam bagian bawah kawanan daging, darah berbau busuk dari bawah cakarnya. Dan di belakang naga itu ada mata muram dari Zuofan. Satu gerakan, hanya satu gerakan, Master 4 kali lipat, tiba-tiba jatuh, para dewa dan roh dihancurkan. Penatua lainnya berbaju putih, melihat semua yang ada di depannya, benar-benar terkejut. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Daner tidak bisa tidak tetap linglung dan menatap Zuofan dalam-dalam. Seberapa kuat kekuatan Zuofan, dia tahu di dalam hatinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Zuofan akan sangat marah saat ini, dan tidak memperhatikan kata-kata pihak lain. Dan mulai segera setelah dia berkata, dapat dilihat bahwa pengalaman Chu Qingcheng telah membuatnya sangat marah. Roh naga surga, Raja Naga Merah yang kuat. Pupil matanya menyusut dengan ganas. Orang tua itu menatap Zuofan dengan heran dan berkata, apakah Anda monster yang dikatakan tuan kecil dan mereka sangat brilian di pertemuan naga ganda, kipas ajaib Cheezong Zuo? Sudut mulut melintasi busur dingin, Zuofan tidak merasa mencibir, ya, tapi tidak ada hadiah. Menyentuh. Ada ledakan besar lainnya, cakar raksasa Raja Naga Merah lainnya dihancurkan. Dalam sekejap, sesepuh itu bahkan tidak mengeluarkan lolongan yang menyedihkan, tetapi tiba-tiba kehilangan napas, berubah menjadi bunga darah, dan melayang ke segala arah. Bab 732. Wah. Setelah menyelesaikan dua penatua Suan Tianzong yang mengejar, Zuofan mengumpulkan roh-roh, dan tambang roh terus-menerus berkedip di tangannya. Pada saat itu, dia menyiapkan tempat peristirahatan tersembunyi di sekitar Kuilang dan yang lainnya. Bersenandung, gelombang jernih melintas, dan semua sosok menghilang di dalamnya. Kamu tunggu di sini. Jangan bergerak, aku akan kembali dan meminta bantuan. Setelah melihat sekilas, Zuofan segera berbalik dan pergi. Kuilang merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, pelayan Zuo, Tuan tidak akan setuju untuk bertarung dengan Suan Tianzong. Tidak masalah apakah dia setuju atau tidak. Aku akan membawa orang-orang kita ke sini. Matanya sedikit menyipit, dan kilatan cahaya melintas. Zuofan punya rencana dalam pikirannya. Begitu dia menginjak kakinya, dia segera terbang kembali ke keajaiban Cheezong, dan, Kuilang, mereka akan diurus olehmu. Jangan khawatir, pramugara Zuo. Kuilang terikat tugas. Dia memeluk tinjunya dari jauh, wajahnya bermartabat dan hatinya menghela nafas. Pengurus rumah tangga Zuo, Anda harus memikirkan cara untuk melakukannya. Nona Chu Anda dan kehidupan ibu mertua saya ditempatkan pada Anda. Wos. Setengah bulan kemudian, Zuofan kembali ke pintu masuk batas sekte CE ajaib lagi, dan dia membuat formula di tangannya. Tetapi ketika dia mendengar gelombang yang jelas, sebuah pintu masuk tiba-tiba muncul di kehampaan. Lalu dia masuk dengan gembira. Berhenti, siapa itu? Tiba-tiba, seorang murid melompat keluar dan menghentikan Zuofan di depannya. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Zuofan, dia mengecilkan lehernya dan menyeringai meminta maaf, ternyata pengurus rumah tangga Zuo telah kembali. Maaf, murid itu tiba-tiba barusan. Tidak masalah. Sedikit melambaikan tangannya, Zuofan tidak peduli. Murid itu menggaruk kepalanya dan tampak malu, pelayan Xie Zuo tidak terkejut. Sayangnya, para bajingan itu telah menyebarkan desas-desus bahwa pengurus rumah tangga Zuo tidak dapat kembali dari keluarganya. Dia telah menyakiti murid-muridnya selama setengah bulan. Sekarang, pengurus rumah tangga Zuo sudah kembali, haha. Kenapa, kau sangat merindukanku? Mengangkat alis, Zuofan terkekeh. Segera setelah lehernya diblokir, murid itu mengangguk dengan sangat serius. Tentu saja, jika bukan karena pengurus rumah tangga Zuo. Kami orang-orang di kamar pelayan masih akan menjalani kehidupan seperti anjing dan babi, dan kita tidak akan pernah dipromosikan. Tapi sekarang tidak sama. Meskipun orang-orang muda tidak cukup kuat untuk memasuki rumah elit pembantu rumah tangga Zuo, mereka masih memiliki masa depan yang cerah. Saya pikir saya bisa masuk tahun depan, haha. Petik 2. Bagus. Dengan lembut menepuk bahunya, Zuofan tersenyum, tetapi, seperti yang Anda pikirkan, berapa banyak orang? Dengan linglung, murid itu tidak tahu apa maksudnya. Tetapi dia masih berkata, pengurus rumah tangga Zuo sangat baik kepada kami.
Semua saudara di ruang layanan berterima kasih. Kemudian, para murid yang memasuki ruang elit itu juga menerima sebagian besar murid dan tetua yang ingin datang ke seluruh klan akan menghargai semua yang telah dilakukan Butler Zuo untuk klan. Bagaimana dengan bagian kecilnya? Mereka mungkin adalah orang kepercayaan dari tetua gerbang dalam. Kurasa mereka membencimu sampai mati, haha. Saling memandang, mereka berdua tertawa bersama. Mengangguk dengan jelas, hati Zuofan sangat lega. Tiba-tiba, matanya terdiam dan dia berkata, "Yah, jika saya meminta bantuan Anda, berapa banyak orang yang bersedia?" Pengurus rumah tangga Zuo luar biasa, tetapi tolong beritahu saya untuk melewati api dan air, dan Anda dipersilakan untuk melakukannya. Pria itu menanggapinya dengan sangat serius. Bagus, apakah Tuan ada di sana? Puas mengangguk, Zuo mengipasi sisi ke arah pintu dalam, sambil menghitung kekuatan hati. Haha, pengurus rumah tangga Zuo, ini adalah pencapaian besarmu lagi. Sambil tertawa, pria itu berseru. Tahukah Anda bahwa Patriark sangat sibuk baru-baru ini, dan dia tidak tinggal di klan? Sejak penampilan brilianmu di pertemuan naga ganda, banyak kerajaan besar telah mulai menawarkan kita cabang zaitun untuk menetap di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah tempat di mana hanya 3 sekolah pertama yang bisa masuk. Sang Patriark sangat bahagia hari ini. Dia telah pergi keluar untuk membahas penyelesaian dengan keluarga kerajaan dari kerajaan besar. Petik 2. Tubuhnya sedikit mandek, Zuofan menoleh untuk menatapnya, senyum aneh yang jahat, artinya, sekarang Patriark tidak ada? Itu saja dalam keadaan linglung, murid itu mengangguk. Sudut mulut melintasi busur yang aneh, Zuofan dengan jelas mengangguk, haha itu benar. Jauh lebih nyaman. Dengan itu, Zuofan berjalan ke pintu bagian dalam, hanya menyisakan murid yang bingung untuk sementara waktu, dan Zanger Biksu tidak bisa merasakan kepalanya. Apa yang dimaksud dengan pembantu rumah tangga Zuo? Ini sangat aneh. Dang-dang. Suara bel yang jelas berdering melalui seluruh klan, semua pemuja tetua terkejut, tidak tahu mengapa harus bergegas ke arah aula pintu bagian dalam. Neneknya, siapa sih yang membunyikan bel untuk memanggil para tetua untuk beribadah dan mendiskusikan urusan? Asosiasi naga ganda baru saja berakhir, dan itu hanya menganggur selama 2 hari. Apa masalahnya? Kita perlu mendiskusikan semuanya. Seorang tetua, dengan wajah sedih, bergegas ke gerbang leluhur. Wajahnya penuh dengan 3 karakter besar keengganan. Persembahan lain muncul di depannya dan terkekeh, kamu bodoh. Sekarang Patriark tidak ada di sini. Hanya persembahan agung yang memiliki kekuatan ini di seluruh klan. Namun, pengorbanan besar selalu tinggal di tempat terpencil, dan belum pernah membunyikan bel ini, tetapi masih ada orang yang tidak memiliki otoritas. Persembahan batu, Penatua hanya bisa menggelengkan kepalanya, pintu dalam mereka telah sepenuhnya dikalahkan. Para tetua di ruang layanan campuran elit kami sekarang 2 kali lebih banyak dari mereka. Apalagi yang ingin dia lakukan? Apakah Anda ingin merebut kekuasaan? Dan merebut tahta ketika Patriark tidak ada? Namun, dia mengangkat bahu, dan pendeta itu juga kritis terhadap alisnya. Siapa tahu, haha sekarang, dia tidak memiliki kekuatan. Semua penyembah tua, bergerak menuju aula pintu bagian dalam, mata berkilat dengan warna bingung. Persembahan batu di halaman mereka sendiri, alis dalam mengerutkan kening, menghela nafas. Sisinya adalah untuk mengikuti kekasihnya, kalajengking hijau menunggu. Sudah menghubungi Anda, mengangkat matanya dan meliriknya, si Gong bergumam. Membungkuk untuk menyembah, kalajengking hijau dengan sungguh-sungguh berkata, lapor ke Tuan, mereka semua setuju untuk menunggu kecelakaan di sini. Nah, apa yang terjadi? Jika semua orang telah melarikan diri, apalagi yang bisa kita lakukan? Dengan mencibir, si Gong Feng menggelengkan kepalanya, ada orang di dunia yang menganggap ketenaran dan kekayaan sebagai kotoran. Ketika mereka menyikat pakaian mereka dapat menyembunyikan jasa dan ketenaran mereka. Zuofan, apakah Anda benar-benar begitu mulia sehingga Anda pergi dari sini setelah menyelesaikan pekerjaan Anda dan mengabaikan masa depan cerah Anda? Atau Anda telah melihat melalui situasi berbahaya di sini? Jika seorang pria tidak berdiri di bawah tembok berbahaya, pejabat yang berjasa akan mundur? Petik 2. Si Gong tidak bisa menahan senyum pahit. Saat yang dia tunggu-tunggu akhirnya datang, tetapi tiba-tiba dia tercengang, yang membuatnya tidak dapat menggunakannya. Dia benar-benar melankolis. Kalajengking hijau menonton, tetapi juga tidak berdaya, menghela nafas bahwa Zuofan selalu begitu tak terduga dan tidak terduga. Ketika tiba-tiba, suara lonceng King yang diperkenalkan ke halamannya. Si Gong mengangkat alisnya, melihat ke arah pintu bagian dalam, dan mengerutkan kening dalam-dalam. Bulan jahat tidak ada di sana.
Siapa yang berani mengetuk bel besar di aula pintu bagian dalam kecuali aku? Berpikir sedikit di dalam hatinya, Si Gong tiba-tiba mengangkat kelopak matanya, dan kemudian bersinar dengan vitalitas, pergi, dan lihatlah. Mungkin rencana kita belum sepenuhnya hancur. Katakanlah, dua orang satu di depan satu setelah terburu-buru ke pintu bagian dalam. Pada saat yang sama, aula utama gerbang dalam sudah penuh sesak dengan orang-orang. Semua tetua yang disembah memandang seorang pria di tengah aula dengan tidak percaya, yang tidak diragukan lagi adalah Zuofan. Lonceng besar di aula utama gerbang dalam juga dibunyikan olehnya. Sudah hampir waktunya bagi semua tetua sekte Moche untuk mempersembahkan korban. Leng-leng menyapu semua orang, Zuofan berdehem, jalan ringan. Mereka semua bingung. Bai Gong memelintir janggutnya dan menatap Zuofan dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya, "Pembantu rumah tangga Zuo, apa maksudmu?" Awalnya, hanya Tuhan dan pengorbanan besar yang dapat membunyikan bel. Meskipun banyak orang melampaui otoritas mereka tanpa izin. Anda masih seorang murid. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan kami, mengapa Anda membuat keributan besar? Petik 2. Haha Bai Gong Feng, apa maksudmu barusan? Siapa yang melampaui otoritasnya? Begitu Bai Gong kata-kata Feng jatuh, seorang tetua sekte Sigong segera membalas, persembahan besar selalu melihat para dewa dan naga tetapi bukan akhir. Dan ada sedikit partisipasi dalam urusan klan. Setelah itu, Si Gong Feng merawatnya dengan baik. Dia membunyikan bel untuk mengadakan pertemuan pintu dalam. Mengapa dia melampaui otoritasnya? Bukankah dia melampaui otoritasnya? Dia tidak dalam posisinya. Dia tidak bertanggung jawab atas urusannya. Apakah kamu mengerti? Dengan senyum dingin, persembahan putih itu membalas. Pria itu marah dan ingin membalas, tetapi Zuofan tiba-tiba mengeluarkan token yang cerah. Kata jahat di tengah menusuk mata orang-orang dan berkata dengan dingin, "Aku punya ini. Apakah menurutmu itu ultravirus?" Token Patria, pupil matanya mau tak mau mengecil, dan tubuh semua sesepuh gemetar segera setelah mempersembahkan kurban, lalu mereka semua menyembah, "Lihatlah Tuhan." Jika ada tanda, tidak akan ada yang melihat. Pada saat yang sama, bulan jahat tidak ada di sini. Tidak ada harimau di gunung. Monyet itu disebut raja. Zuofan segera berpura-pura menjadi harimau. Menurut perintah Tuhan, semua tetua sekte kebijakan sihir disembah dan dipatuhi. Ya, dengan membungkuk dalam-dalam, semua yang hadir tidak berani keberatan. Melihat mereka dengan dingin, Zuofan berteriak, "Mulai sekarang, semua tetua sekte kebijakan sihir menyembah dan mematuhi perintahku. Tidak ada pelanggaran. Jika tidak, itu akan ditangani sesuai dengan peraturan. Lakukan lagi." Nah, sekarang seluruh klan, menyembah para murid dan tetua, akan mengikuti saya dan pergi ke sekte Suantian secara langsung. Apa? Mereka semua memandangnya dengan tidak percaya. Dia membawa semua tetua ke Suantian Zong. Apa yang akan dia lakukan? Begitu semua orang pergi, pintunya kosong dan tiba-tiba berlari ke wilayah orang lain, tetapi sangat mudah untuk membuat masalah besar. Untuk sementara, semua orang ragu-ragu dan sulit untuk membuat keputusan. Apakah ini benar-benar apa yang dimaksud Patria? Bahkan untuk orang-orang Zuofan sendiri seperti Bai Gong dan Qi Gong, sorot mata Zuofan agak aneh. Seluruh master klan bergerak bersama, yang terlalu tidak masuk akal. Hanya satu orang, memandang Zuofan, yang berada di posisi tinggi, mengeluarkan perintah yang mengejutkan semua orang warna kegembiraan. Tapi itu adalah persembahan batu yang datang dengan tergesa-gesa. Hei Zuofan, akhirnya kamu kembali dan membuat suara yang begitu besar, sangat bagus. Dalam hal ini, saya akan membantu Anda. Cahaya menakutkan melintas di matanya, dan mulut Sigong menunjukkan senyum seperti rubah tua.